Kalau kita ingin menyelamatkan orang lain, misalnya ada orang kecebur kali, tentu tidak spontan kita menyelamatkan. Kita tahu kemampuan kita, bisa berenang atau tidak. Kalau tidak bisa berenang, ya sama-sama tidak selamat. Sama-sama tidak aman. Nah, ketika kita bisa mencintai diri kita sendiri, buat sekalian, maka kita akan bisa menjaga diri kita dengan baik. Kalau kita tidak cinta dengan diri kita akan menjadi masa bodoh dengan diri kita. Kita menjadi tidak peduli dengan diri kita. Mau jadi orang baik, mau jadi orang jahat, mau orang-orang mendekat dengan kita atau tidak peduli dengan semuanya itu. Tidak peduli dengan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Yang penting hidup. Yang penting menjalani rutinitas. Tidak ada upaya untuk menjaga dirinya. Karena apa? Karena tidak mencintai dirinya sendiri. Maka orang yang tidak mencintai dirinya sendiri itu kecenderungannya cuek, tidak peduli, masa bodoh. Tapi orang-orang yang mencintai dirinya selalu akan berpikir, apa yang harus saya lakukan dengan diri saya? Apa yang sudah saya lakukan pada hari ini? Apakah hari ini ada peluang, ada kesempatan untuk menjaga diri saya, untuk pengembangan diri? Jadi kecenderungannya selalu berpikir baik, selalu berpikir positif. Ini adalah ciri-ciri orang yang mencintai dirinya. Sebagai umat Buddha, sebagai seorang Buddhiwa sekalian, tentu sudah diajarkan bagaimana menjaga diri kita. Guru Agung Buddha Gautama menemukan Dhamma, kemudian membabarkan Dhamma untuk apa? Untuk kesejahteraan, untuk kebahagiaan semua makhluk. Nah, Dhamma inilah yang akan menjaga kita, Ibu sekalian. Dhamma inilah jalan untuk mencintai diri kita sendiri, sehingga kita menemukan kesejahteraan, mendapatkan
kebahagiaan dalam kehidupan. Nah, pagi hari ini Bapak sekalian, ya, tentu damai ini sangat luas. Ya. Damai ini ya, ribuan suta, ribuan kelompok dhamma. Nah, pagi hari ini saya hanya menguraikan 4 dhamma, 4 faktor dhamma supaya orang merasa aman, orang merasa nyaman ketika berada di sekitar kita. Ketika mereka dekat dengan kita. Kan kadang-kadang di tengah masyarakat, ya, oh jangan-jangan dekat dengan si A, sikapnya seperti ini, tidak aman, tidak nyaman. Nah, sekarang bagaimana kita menjadi aman untuk diri kita sendiri dan bisa membuat aman untuk orang lain? Bagaimana membuat nyaman untuk diri kita sendiri dan nyaman untuk orang lain? Nah, dari sekian banyak dhamma, kelompok dhamma Ibu sekalian, ya, pagi hari ini saya akan menguraikan 4 dhamma yang sangat baik untuk menjaga diri kita supaya kita aman, orang lain pun merasa aman. Dhamma yang pertama adalah dana. Saya yakin para upasaka-upasika yang hadir pada pagi hari ini pernah mendengar kata dana dan pernah melakukan praktek dana. Nah, pagi hari ini saya akan menguatkan kembali supaya ya, kita menjadi paham apa itu dana. Nah, karena ada sebagian orang ketika mendengar kata dana itu ya ada kotak dana, kantong dana, sumbangan-sumbangan, dan sebagainya. Padahal Ibu sekalian, secara harafiah, kata dana itu adalah kerelaan. Kerelaan. Nah, apa yang bisa kita relakan buat sekalian? Bisa dalam bentuk materi dan juga bisa non-materi. Nah, supaya kita menjadi lebih mengerti, kalau sudah mengerti menjadi lebih kuat pengertiannya. Karena kadang-kadang orang, Bante saya belum bisa praktek dana, hidup saya masih sulit, untuk diri sendiri aja susah, apalagi berdana. Nah, orang yang berpikir seperti ini ya, sudah punya mindset bahwa dana adalah materi. Dana adalah materi. Padahal dana atau kerelaan itu bisa berupa materi
dan juga non materi. Oh, tadi ada orang, wah saya belum bisa praktek dana Bante, hidup saya sulit, ya. Oh, diri saja susah. Sesungguhnya juga bisa, bukan tidak bisa. Butuh keyakinan dan kemauan untuk praktek dana. Karena praktek dana adalah praktek kerelaan. Tidak punya materi, bisa praktek kerelaan dalam bentuk non-materi. Saya jadi ingat berapa bulan yang lalu saya berkunjung ke komunitas Buddhis. Dia punya lahan 16 hektar. Ada gedung, gedung-gedung itu untuk pelatihan, untuk praktek-praktek. Sekitarnya itu kebun. Apa yang menarik? Buat saya menarik. Ketika saya tanya-tanya, 16 hektar itu pekerjanya cuma 3 orang. Pekerjanya cuma 3 orang. Tetapi suasana tempatnya menurut saya pada waktu itu ya luar biasa. Gedung-gedungnya bersih, rapi, lingkungan sekitarnya bersih, tidak ada sampah, rapi. Mungkin kita membayangkan, maksud sih 3 orang bisa serapi itu, sebersih itu. Apa yang membuat bersih tempat itu? Apa yang membuat rapi tempat retreat itu? Relawan. Relawan. Relawan itu jauh-jauh. Karena di tempatnya itu ada di Malaysia. Ada yang dari Kuala Lumpur, Selangor, Perak, Ipoh, dari mana-mana, Malaka. Tiap minggu hadir untuk apa? Untuk praktek kerelaan. Ada yang motong rumput, ada yang bawa batu. Dia cerita bagaimana bawa batu itu orang-orang ini dari bawah ke atas. Nah, tiap minggu mereka bergilir untuk membersihkan, merapikan lahan 16 hektar itu. Hasilnya luar biasa. Dia bukan hanya sekedar praktek kerelaan dalam pemenari, tapi dia non materi. Jadi kalau orang mengatakan lagi sulit, lagi tidak punya uang, tidak bisa praktek dana, bisa. Kalau kita punya keyakinan, kita punya kemauan, seperti orang-orang ini, relawan-relawan ini. Waktunya, tenaganya, gagasan-gagasannya dicurahkan untuk tempat buat sekalian. Karena mereka berpikir, ya dia kan bagaimana budaya Buddhis itu ada di komunitas mereka. Salah satu budaya Buddhis itu ya praktek kerelaan. Jadi non materi pun juga bisa kita gunakan untuk praktek dana, praktek kerelaan. Ada punya waktu,
Gunakanlah waktu-waktu itu untuk apa? Untuk membantu orang lain, untuk melayani orang lain, untuk merapikan, bersihkan, wihara, dan sebagainya. Punya tenaga? Ya. Tenaga untuk bisa untuk ngepel, untuk nyapu. Ya, seperti tadi ada yang ngangkat batu. Saya pernah puasa di satu desa, kutinya itu di atas, materialnya itu di bawah gunung. Kuti itu dikerjakan dengan gotong royong. Lalu kemarin saya ngajak orang Tangerang, orang Jakarta ke sana itu, badannya aja sudah ngos-ngosan, sudah ngap. Tapi ada orang-orang sana itu bawa batu, bawa pasir, bawa semen, ya. Tahu di atas kepala naik bukit. Ini adalah praktek kerelaan, ya, non materi dalam bentuk tenaga. Ya. Jadi supaya kita menjadi paham. Ya. Kadang-kadang kalau ada orang mendengar kata dana, dana lagi gitu. Padahal dana itu bukan sekedar uang, bukan sekedar materi, tetapi ada yang non materi. Nah, para upasaka sekalian. Nah, dampaknya apa ketika kita praktek kerelaan? Apa hubungannya dengan aman tadi, nyaman tadi? Coba kalau kita ketemu dengan orang yang pelit, orang-orang yang kikir. Ada nggak orang yang mau mendekat dengan orang-orang kikir? Ada tidak yang mendekat dengan orang-orang yang tidak peduli? Aman nggak dengan mereka? Nyaman nggak dengan mereka? Tentu tidak. Orang-orang yang kikir, orang-orang yang tidak peduli itu enggan untuk melakukan praktek kerelaan. Ada orang kesulitan, ada orang butuh pertolongan, ada orang butuh bantuan. Masa bodoh? Cuek dengan lingkungannya, Bapak sekalian. Ya. Ini adalah orang-orang yang kikir. Orang-orang yang tidak punya kerelaan. Nah, kalau kita bersama dengan orang-orang itu tentu kita tidak merasa nyaman. Tetapi ketika kita ketemu orang yang suka membantu, suka menolong, orang-orang yang dermawan, orang-orang yang peduli dengan lingkungannya, tentu kita akan merasa nyaman. Ya. Karena dekat orang-orang seperti itu, ketika kita kesulitan, ketika kita butuh bantuan, ketika kita butuh pertolongan, mereka akan membantu. Demikian pula Bapak sekalian, kalau praktek kerelaan ini betul-betul menjadi kultur dalam kehidupan kita, orang akan dekat dengan kita. Orang akan merasa nyaman dengan kita. Dibandingkan kalau kita menjadi orang yang cuek. Menjadi orang yang
tidak peduli, menjadi orang-orang yang kikir. Orang tidak mau dekat dengan kita, orang tidak aman dengan kita, orang tidak nyaman bersama kita. Ini adalah dana, faktor damai yang pertama. Yang kedua, Ibu sekalian, piyawaca. Apa itu piyawaca? Piyawaca adalah bisa menjaga ucapan. Bisa menjaga ucapan. Ya, dalam Manggala Sutta itu kan ada Subha Sita Caya Waca. Ramah tamah dalam ucapan. Kenapa ucapan itu perlu kita jaga? Guru Agung menggambarkan lidah ini seperti pedang. Sangat tajam. Ketika menyakiti orang lain, melukai orang lain, orang-orang di sekitar ini akan merasa menderita. Maka, ya, dalam Pancasila itu kan dulu ada musyawarah. Nah, jadi ucapan ini juga harus dikendalikan, harus dijaga dengan baik. Kalau kehidupan sehari-hari kita suka menyakiti, ngomong kasar, suka berbohong, suka menipu, siapa yang mau dekat dengan kita? Orang-orang tidak akan mau mendekat, malah semakin menjauh. Kenapa? Karena ucapannya tidak terjaga. Ucapan yang baik itu seperti apa toh? Ucapan yang baik itu ya ketika kita ngomong, ketika kita bicara itu dasarnya adalah cinta kasih. Dasarnya adalah cinta kasih. Karena dari sana cinta kasih ya, ketika kita bicara dengan orang lain, ngomong dengan orang lain ya tidak ada unsur ketidaksukaan. Tidak ada unsur kebencian. Nah, kalau kita tidak ada unsur kebencian, ketidaksukaan, ketidaksenangan, maka yang muncul adalah ucapan-ucapan yang didasari dengan cinta kasih. Ucapan-ucapan yang tepat. Ucapan-ucapan yang benar. Artinya ucapan-ucapan kita, pembicaraan kita itu betul-betul dasarnya adalah kebenaran. Bukan ketidakbenaran. Karena ketika kita membicarakan orang lain dan itu tidak benar, itu bisa melukai orang lain, bisa menyakiti orang lain. Ucapan-ucapan kita betul-betul ya, ucapan yang berdasarkan dhamma, berdasarkan kebenaran. Intinya
ucapan kita ini tidak menyakiti orang lain, tidak membuat orang lain menderita. Ucapan-ucapan yang bisa menyakiti orang lain, melukai orang lain, membuat orang lain tidak aman itu ya kalau ucapan itu dasarnya bukan cinta kasih. Kenapa kita ngomel dengan orang lain, marah dengan orang lain? Kenapa kita itu mengucapkan kata-kata kasar? Karena kita dasarnya udah tidak suka. Kita selalu berpikir, ia menyakitiku, melukaiku, memukulku. Selama ada pikiran-pikiran itu, akan mudah bagi kita untuk mengucapkan kata-kata yang kasar, kata-kata yang tidak benar, kata-kata yang penuh dengan kebencian. Maka piawatsa ini akan menjaga diri kita. Karena ketika kita sekali mengucapkan kata kasar kepada orang lain, dampaknya besar. Apalagi kita menipu, membohongi, kepercayaan orang lain juga akan turun. Tidak usah dekat-dekat dengan orang itu, suka bohong, suka menipu, omongannya kasar. Maka Manggala Sutta itu kan Subhasita Cahya Waca. Subhasita Cahya Waca. Ramah tamah dalam ucapan. Ini yang kedua. Yang ketiga, Atacariya. Apa itu Atacariya? Atacariya ini adalah orang-orang yang suka membantu. Orang-orang yang suka menolong. Jadi kita harus menjadi orang-orang yang peduli. Mau membantu, mau menolong, mau melayani. Ya. Ketika kita menjadi orang yang mau menolong, mau membantu, mau melayani, orang-orang juga akan dekat dengan kita, merasa aman dengan kita. Jadi Atacariya ini, Bapak sekalian, para upasaka-upasika sekalian, juga perlu kita kembangkan dalam kehidupan kita. Coba yang tadinya kita cuek, tidak suka menolong, tidak suka membantu, cobalah munculkan, kembangkan sifat ini. Siapa saja, ya. Mereka yang kesulitan, mereka yang butuh bantuan, mereka yang butuh uluran tangan, cobalah mereka bantu, cobalah mereka tolong. Ketika kita bisa membantu, menolong mereka yang kesulitan, mereka yang butuh bantuan, Atacariya ini akan berkembang dalam kehidupan kita. Atacariya ini akan menjadi kultur dalam kehidupan kita. Sehingga orang-orang di sekitar kita juga akan merasa nyaman dan aman. Yang keempat, Samanatata. Samanatata adalah berupaya menjadi orang yang rendah hati, tidak sombong, tidak angkuh. Mungkin pengetahuan kita lebih baik dibandingkan orang lain.
Jangan kemudian dengan pengetahuan yang lebih baik, lebih banyak itu kemudian kita menjadi angkuh, menjadi sombong. Mungkin secara ekonomi kita lebih baik. Jangan merendahkan mereka yang ekonominya di bawah kita. Intinya apa? Status apapun, posisi apapun dalam kehidupan kita ini, jangan membuat kita menjadi lupa diri. Seringkali orang itu lupa diri ketika dalam posisi yang baik, posisi yang lebih unggul dibandingkan yang lain. Muncullah yang namanya kesombongan. Muncullah yang namanya keangkuhan. Orang-orang yang sombong, orang-orang yang angkuh, biasanya merendahkan orang lain. Para upasaka-upasika sekalian, dalam bahasa Dhamma, kesombongan itu namanya mana. Dan Guru Agung mengatakan kesombongan, keangkuhan itu awal kehancuran. Jadi hati-hati. Kesombongan, keangkuhan itu adalah awal kehancuran. Dasar kehancuran dalam kehidupan kita. Ketika posisi kita baik, lebih unggul dengan orang lain, hendaknya kalau mengambil bahasa umum, ya bersyukurlah. Jadi orang pinter, jadi orang yang lebih unggul pengetahuannya dibanding orang lain. Mungkin kualitasnya mungkin beda dengan orang lain, ya bersyukurlah. Tapi jangan kemudian larut menjadi takabur, menjadi lupa diri. Itu bahaya. Siapa yang mau dekat dengan orang-orang yang sombong? Tidak ada. Siapa yang mau dekat dengan orang-orang yang angkuh? Tidak ada. Oleh karena itu, samana tata ini perlu dikembangkan dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang yang rendah hati, tidak sombong. Inilah 4 dhamma yang bisa kita kembangkan dalam kehidupan kita. Dengan mengembangkan 4 dhamma ini, sesungguhnya kita mencintai diri kita. Maka mencintai diri kita itu hubungannya dengan menjaga diri kita. Bagaimana menjaganya? Dengan 4 dhamma ini. Apa tadi? Dana, kerelaan, piyawaca, ramah tamah dalam ucapan, atak carya, suka menolong, suka membantu, mau melayani. Dan samana tata, tidak angkuh, tidak sombong. Ya, tidak angkuh, tidak sombong. Inilah 4 dhamma buat sekalian. Jadi cara mencintai diri kita ya dengan menjaga diri kita, buat sekalian. Ya. Cara menyayangi diri kita ya dengan menjaga diri kita. Kan kita tidak mau toh menjadi orang-orang yang dijauhi oleh orang lain. Kita tidak mau toh hidup kita dalam kemerosotan. Hidup kita ya
jatuh pada kejahatan, keburukan. Ketidakmauan inilah sesungguhnya dasar mencintai diri kita. Kalau di awal tadi saya mengatakan, orang yang tidak mau mencintai diri kita ya cuek dengan dirinya. Mau jadi orang baik, mau jadi apapun, masa bodoh. Mau dijauhi orang, masa bodoh, yang penting hidup. Nah, ini orang-orang yang tidak mencintai dirinya sendiri. Nah, pagi hari ini saya mengajak para upasika-upasika sekalian untuk mencintai dirinya sendiri. Dengan menjaga dirinya. Bagaimana menjaga diri? 4 dhamma tadi. Dana, kerelaan, biawaca, ya, ramah tamah adalah ucapan, tak carya, mau melayani, mau membantu, suka menolong, dan samanatata, tidak angkuh, tidak menjadi sombong. Nah, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi modal, ya, modal untuk berbenah diri, modal untuk menjaga dirinya, sehingga para upasaka-upasika tidak dijauhi oleh orang-orang di sekitar kita, tetapi orang-orang di sekitar kita akan mendekat dengan kita. Karena apa? Karena kita bisa membuat aman dan nyaman bagi orang lain, bahkan makhluk lain. Semoga Tiratana melindungi, Sabe Sata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia. Masih ada beberapa waktu untuk diselingi sesi tanya jawab. Sambil menunggu pertanyaan masuk, marilah kita buka kembali buku tuntunan kebaktian untuk menyanyikan sebuah lagu. Kepada petugas kami persilahkan. Untuk lagu kedua, kita akan menyanyikan lagu Mendengar Buddha Dhamma yang terdapat pada buku Tuntunan Kebaktian halaman 102.
bahagia juga. Oh, damainya hatiku membacakan berita, memberi ketenangan, kesejukan jiwa. Oh, indah kasihnya, oh, damainya, oh, Buddha Gautama, kau guru yang mulia. Oh, damainya hatiku bacakan berita, memberi ketenangan, kesejukan jiwa. Oh, indah kasihnya, oh, damainya, oh, Buddha Gautama, guru yang mulia, kau guru yang mulia. Ini masuk kepada sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya secara langsung kepada Bante? Baik, jika tidak ada, mungkin Bante bisa menyampaikan kesimpulan atas dhamma di sana pada pagi hari ini. Ya, para upasaka-upasika sekalian, sungguh berbahagia pada hari ini bisa melakukan puja dan juga kebaikan-kebaikan. Nah, saya pagi hari ini seperti tadi yang saya sampaikan, mengajak kita semua, ya, kita semua berarti para upasaka-upasika dan juga saya sendiri untuk bisa mencintai dirinya, yaitu dengan menjaga diri kita. Seringkali kita tidak waspada, seringkali kita lengah. Kelingahan, ketidakwaspadaan itu membuat kita dekat dengan keburukan-keburukan. Ketika kita dekat dengan keburukan-keburukan, maka tidak aman untuk dirinya sendiri dan juga tidak aman untuk orang lain. Maka pagi hari ini, ya, 4 dhamma yang saya sampaikan tadi bisa digunakan untuk modal untuk menjaga diri kita, sehingga para upasaka-upasika bisa menjadi orang yang punya kerelaan yang kuat dalam kehidupan ini. Orang yang punya kerelaan yang kuat itu, ya, tidak cuek, ya, selalu peduli, ya, terhadap apa yang ada di sekitar kita. Yang kedua adalah yawaca, ya, berupaya untuk menjaga ucapan, supaya ucapan kita menjadi ramah. Ucapan kita tidak ada dasar kebohongan, tidak ada dasar kekerasan. Yang ada adalah ucapan yang didasari dengan cinta kasih. Bahkan kalau kita kembali kepada Manggala Sutta, ucapan yang ramah itu adalah berkah. Sesungguhnya ketika para upasaka-upasika ramah kepada orang lain ketika berucap, sesungguhnya saat itu juga membuat berkah. Atacariya adalah suka menolong, suka membantu. Dalam kehidupan ini, kadang-kadang kita menemui orang-orang yang butuh
bantuan kita, butuh pertolongan kita. Ketika punya kemampuan, ya, tolonglah mereka, bantulah mereka. Karena kita suka menolong, suka membantu, suatu ketika kita butuh bantuan, butuh pertolongan, orang juga akan membantu kita. Tetapi kalau kita tidak suka menolong, tidak suka membantu, suatu saat butuh bantuan, orang tidak dekat dengan kita. Yang keempat adalah samanatata. Berusaha menjadi orang yang rendah hati. Artinya tidak sombong, tidak angkuh. Kesombongan itu muncul karena kita merasa paling unggul di antara yang lain. Memang kita unggul, tapi bukan untuk disombongkan. Tapi keunggulan itu sudah disyukuri. Itu karma baik kita. Kita menjadi unggul dengan yang lainnya. Tentu unggul yang baik. Tetapi kalau kemudian larut dengan kesombongan, keangkuhan, justru akan menghancurkan diri kita sendiri. Cobalah 4 dhamma ini dijadikan modal untuk menjaga dirinya, untuk menjaga diri masing-masing. Ketika para upasaka-upasika bisa menjaga dirinya masing-masing dengan 4 dhamma ini, maka itulah bentuk mencintai dirinya sendiri. Semoga Tiratana mendukung kita semua, Sapi Sata Bawa Wisata, semoga semua makhluk berbahagia. Demikian Dhammadesana pada pagi hari ini. Kami segenap umat dan pengurus Wihara Pitdhamasuka mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Bante Abhayanando Mahatera atas Dhammadesana pada hari ini.